Pagi Bapak Saudara, Shalom. Saya bersyukur pagi hari ini bisa kembali bertemu Bapak Ibu Saudara di tengah Harpitnas ya, Hari Kejepit Nasional, yang mana orang-orang sedang berlibur mungkin. Ya, tapi saudara meluangkan waktu untuk boleh bisa bersama-sama hadir dan kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kenaikan Tuhan Yesus ini adalah salah satu peristiwa penting sebagai penanda berakhirnya masa bakti Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini. Ya, Allah, pribadi Allah yang ada di surga, berteofani, berubah wujud menjadi manusia, dan pada puncaknya berakhir dengan kenaikannya ke surga. Ya, itu adalah seluruh rangkaian perjalanan atau misi daripada Allah kepada manusia ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, berakhir dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan saya mau katakan saudara, ini adalah sebuah fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Ya, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab kita, banyak sekali dituliskan ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berusaha menutupi kabar kebenaran ini. Ya, mereka berupaya menggiring opini, membuat cerita palsu, sehingga seolah-olah cerita tentang Yesus bangkit itu tidak pernah ada. Tapi kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, maka kita melihat sampai hari ini, sejauh apapun usaha manusia menggagalkan rencana Tuhan, Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Amin saudara. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan saya bersyukur bangsa kita, bangsa Indonesia, menetapkan hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai hari libur nasional. Kalau saudara perhatikan negara-negara lain, ya, di luar negeri, tidak banyak yang membuat hari kenaikan Tuhan Yesus itu sebagai hari libur. Tapi kita patut bersyukur, ya, terlebih lagi di tahun 2024 ini saudara, yang mana sebelumnya dituliskan dalam kalender kita adalah kenaikan Isa Al-Masih. Di tahun 2024 ini dituliskan, diubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Ya, kita patut bersyukur. Sekali lagi, setiap apapun usaha manusia untuk menggagalkan rencana Tuhan, tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup dan berkuasa. Begitu juga setiap usaha manusia untuk menggagalkan, merusak hidup saudara. Dengar baik pagi hari ini, tidak akan berhasil. Karena Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidup saudara. Ya, ngomong sama kiri kanannya, tenang aja. Ya, tenang saja. Bukan saya udah ada di sini, bukan ya. Tenang saja karena kita punya Allah yang besar. Allah yang hidup dan berkuasa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya memaknai kenaikan Tuhan Yesus ini? Bagaimana kita melihat kenaikan Tuhan Yesus ini dan bagaimana kita harus menyikapinya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya mengajak membaca di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Yang paling gampang saudara buka Injil Yohanes lalu balik halaman sebelumnya. Ya. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai yang ketiga. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Dalam terjemahan baru versi 2. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya memaknai kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah dengan bersuka cita. Ya, kita harus melihat kenaikan Tuhan Yesus ini dengan sebuah sukacita. Bahkan Alkitab kita menuliskannya dengan kata sangat bersuka cita. Saya mulai poin yang pertama dari Injil Lukas, saudara. Kenapa? Karena Lukas ini, penulis kitab Lukas ini, penulis surat Injil Lukas ini adalah
seorang tabib, seorang dokter, ya. Seorang yang pasti punya ketelitian lebih daripada yang lain. Ya, kalau saudara perhatikan, seorang dokter itu punya ketelitian. Ya, selain dokter, siapa lagi yang punya ketelitian? Pengacara. Nah, kayak Pak Denny punya ketelitian. Kenapa? Karena dia membaca kata demi kata. Ya, bisa tahu ada celahnya di mana. Selain itu, siapa lagi yang teliti? Sales. Dia selalu bisa melihat peluang. Tapi saya nggak mau bahas yang lain, saya mau bahas tentang Injil Lukas ini. Ya. Lukas mencatatkan dalam bagian yang terakhir ini, bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya. Saudara perhatikan waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, siapa murid Yesus yang tersisa? Jeng jeng. Yohanes, saudara. Yohanes satu-satunya murid Tuhan Yesus yang ada di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata, ibu inilah anakmu. Ya. Dan berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dan saudara lihat, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ baru terkumpul kembali orang-orang yang dulu mengikuti Tuhan Yesus. Ya, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka semua. Dan mereka semua menyaksikan itu, lalu mereka sujud menyembah dan mereka pulang dengan bersuka cita. Nah, saudara-saudara, murid-murid bersuka cita bukan hanya karena melihat Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Tapi mereka juga adalah orang-orang yang menjadi saksi hidup Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, mereka lah saksi hidup yang nyata yang menuliskannya menjadi sebuah tulisan yang hari ini kita baca dalam Alkitab kita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pengalaman secara pribadi ketika murid-murid ini melihat pertama Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, dan kemudian Yesus naik ke surga, membuat mereka sangat tergugah dan menjadi sangat bersuka cita. Ya. Mereka menjadi orang-orang yang tadinya putus asa memiliki pengharapan. Mereka orang-orang yang tadinya hampir kecewa karena satu-satunya yang mereka anggap sebagai juru selamat. Mereka dapati mati tergantung di kayu salib. Tapi ketika Yesus naik terangkat ke surga, orang-orang yang putus asa ini menjadi memiliki pengharapan. Orang-orang yang tadinya berduka cita, kecewa menjadi sangat bersuka cita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan seharusnya itu menggugah kehidupan kita menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara bilang enggak, saya enggak pernah. Serius 100% bohong pasti. Saudara pasti pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Misalnya waktu saudara sedang berdiam diri di kamar. Ya. Mungkin saudara sedang berdoa. Waktu saudara mungkin sedang memuji Tuhan. Tiba-tiba air mata menetes. Ya. Dan masih banyak hal yang lainnya. Ketika saudara melihat saudara selamat dari sebuah peristiwa kecelakaan misalnya. Atau dari sebuah musibah. Saudara ingat ternyata Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya. Di momen-momen seperti ini saudara. Seharusnya itu menggugah hati kita. Untuk kita makin bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Salah satu momen terakhir yang saya masih ingat adalah ketika COVID-19 Bapak Ibu Saudara. Di mana begitu banyak orang dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua ya, harus tumbang. Bahkan ada yang sampai berpulang saudara. Ya. Karena virus yang tidak kelihatan ini justru menyerang seluruh organ tubuh manusia. Tapi satu perbuatan yang kita tidak lihat secara jasmani. Tapi saya alami secara pribadi. Yaitu Tuhan menyelamatkan saya dan melalukan saya dari COVID-19 ini. Mungkin bagi sebagian orang, COVID-19 itu biasa.
Tapi buat saya itu adalah pengalaman yang luar biasa. Maka sekali lagi dari sudut pandang mana kita memaknainya. Dari sudut pandang mana kita melihatnya. Atau mungkin karena kita sering mengalami keadaan yang selalu baik. Kita sampai menganggap keadaan yang baik itu adalah suatu hal yang biasa. Sehingga kita tidak menganggap atau kita tidak melihat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tapi saya belajar Bapak Saudara. Melihat hal-hal yang detail dalam hidup saya melihatnya sebagai pertolongan Tuhan yang nyata. Tidak terlihat secara jasmani, tapi nyata kuasanya. Ya. Ada banyak kalau saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dari pengalaman-pengalaman kehidupan saya. Ya. Tapi yang lebih harus kita ingat adalah bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ya. Tuhan memilih kita dari sekian ratus juta, miliaran manusia yang ada di dunia ini. Dia memberi kesempatan untuk kita percaya. Dia memberi kesempatan untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dia memberikan kita kesempatan untuk kita bisa melayani Dia. Apakah keadaan ini membuat kita bersuka cita? Saudara dengar baik. Ada satu oknum yang tidak senang ketika kita mengalami sukacita yang besar. Iblis selalu berusaha mencuri damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Iblis selalu berusaha menghancurkan sukacita kita. Dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Dengan masalah demi masalah yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Dengan kenyataan-kenyataan hidup yang pahit. Sehingga kita mudah menjadi pribadi yang tawar hati dan pada akhirnya kita kecewa. Atau kita menganggap segala sesuatu yang terjadi seolah-olah Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak campur tangan. Iblis terus berusaha mencuri. Bahkan sampai kitab Wahyu pun dituliskan. Setelah iblis dibebaskan melewati kerajaan 1000 tahun damai. Dia pun kembali berupaya menyeret sepertiga manusia. Untuk bisa ikut bersama-sama dengan dia masuk dalam siksaan yang kekal. Jadi kalau hari-hari ini ada orang yang tidak suka melihat saudara bahagia, tinggal tunjuk, hei, enyahlah iblis. Ya. Selalu ada hal yang bisa membuat damai sejahtera kita hilang, tercuri. Dan saya mau pastikan bahwa itu adalah perbuatan dari kuasa gelap. Ya. Tuhan selalu memberikan damainya setiap hari. Tuhan selalu memberikan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Tapi iblis akan selalu berupaya untuk mencurinya. Ingat baik-baik ini saudara. Di saat saudara sedang tertawa, saudara sedang bahagia. Di saat itulah iblis pun sedang berupaya untuk bagaimana tidak melihat saudara tertawa dan bahagia. Tapi dengar baik, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Dan saya mau katakan tetaplah pertahankan pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Sehingga mendorong saudara untuk bisa selalu bersuka cita. Apapun yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi. Tidak menghilangkan sukacita kita. Tidak menghilangkan damai sejahtera kita. Kenapa? Karena kita harus selalu ingat dalam firman Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun dalam akal pikiran kita, manusia kita, logika kita, perasaan kita, kita berpikir ini keadaannya gak baik. Tapi kita mau tetap memperkatakan firman Tuhan dan kita berkata semuanya baik. Karena semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Makanya tinggalkan jiwa-jiwa BPJS saudara. Apa itu jiwa-jiwa BPJS? Hah? Ada yang tahu gak jiwa-jiwa BPJS? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Jangan saudara, hiduplah dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa? Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi
tetap ku berkata. Amin saudara. Dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya biar kita selalu bersuka cita. Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka semua. Supaya apa? Supaya mereka tetap bersuka cita. Karena Yesus pernah berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Dialah penghibur. Dialah penolong, Parakletos. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mau kita selalu bersuka cita. Tuhan tidak menciptakan kita untuk kemudian meninggalkan kita. Ya. Kalau Dia ciptakan kita lalu Dia membiarkan kita, Dia bukan Tuhan yang baik. Tapi karena Dia Bapa yang baik, Dia menciptakan kita, Dia menyertai kita, Dia mencukupi seluruh kehidupan kita. Damai sejahtera yang Dia tinggalkan tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Kita mungkin bisa tertawa sejenak waktu kita nonton film komedi. Kita mungkin bisa tertawa sejenak waktu kita kumpul sama teman-teman. Tapi waktu kita kembali dalam keadaan sendiri, bagaimana keadaan kita yang sebenarnya? Dengar baik, hanya Yesus sumber sukacita kita. Dan Dia memberkati semua orang, murid-muridnya pada saat itu. Dan membuat orang-orang itu bersuka cita. Kalau Yesus naik ke surga, murid-murid bersuka cita. Maka hari ini pun ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita pun juga harus bersuka cita. Apapun keadaan kita. Ya. Kalau kita selalu melihat keberadaan orang lain hanya dari tampilan luarnya saja, percayalah saudara pasti akan terbelalak begitu saudara mengetahui keadaan yang sebenarnya. Satu kali kami pernah ngobrol-ngobrol ya di bawah selesai ibadah. Ada saya, ada Pastor Robi, ada Pak Sinto, ada Pak Hartono, dan ada beberapa yang lain. Kami ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu ya. Satu kali saya ngomong begini, ayo kita bandingkan jumlah saldo di rekening kita. Saya buka dan saya tunjukkan, kaget semua mereka bertiga. 0,59 rupiah. 0,59. Kaget gak saudara? Ya. Saya pernah ada di posisi begitu saudara. Kan saudara lihat, oh Pak Gembala enak ya naik mobil, ya rumahnya bagus. Begitu saya buka tunjukin saldo rekening, kaget kan saudara? Tapi dengar baik, sukacita kita tidak ditentukan dari berapa banyak uang yang kita punya. Sukacita kita ditentukan karena Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan selalu bersukacita karena Tuhan baik. Ya. Justru saya bersyukur kadang-kadang saudara, ketika saya melihat, ketika saya diizinkan mengalami hal-hal yang seperti ini. Supaya saya bisa belajar dan terus mengingat bahwa segala sesuatu dalam hidup saya, semuanya datangnya dari Tuhan dan harus kembali ke Tuhan. Ya. Jadi gak usah pusing saudara. Amin. Ada yang udah pernah nyaingi saya saldonya? Saya 0,59. Ada yang lebih rendah dari saya? Kalau saya 0,59 aja bisa bersuka cita, kenapa saudara enggak? Saudara saya yakin pasti lebih daripada saya. Belum pernah ada yang di bawah 0,59. Kalau gak percaya, coba buka rekening masing-masing. Ya. Apapun yang terjadi tidak menghilangkan sukacita kita. Karena sukacita kita tidak ditentukan oleh uang, tidak ditentukan oleh harta. Sukacita kita ditentukan oleh Yesus yang ada di dalam diri kita. Ya. Kita kayaknya keren kalau nyanyi. Ya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kalau nyanyi sih keren. Tapi ketika diperhadapkan dengan kenyataan hidup, apa yang kita nyanyikan tuh rontok saudara. Ya. Kadang-kadang kita kalah menghadapi kenyataan hidup. Karena kita lupa kita berpegang pada siapa. Dan kita lupa siapa yang pegang hidup kita. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan pasti akan genapi. Ya. Yang pertama,
Makna kematian Tuhan Yesus, makna kenaikan Tuhan Yesus adalah supaya kita selalu bersuka cita. Yang kedua saudara, Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Saya ini agak bingung karena dari pagi saya terima ucapan selamat hari Paskah, selamat hari Jumat Agung. Ini orang-orang kok, apa saya lagi salah waktu apa gimana? Kok catatan saya kenaikan Tuhan Yesus? Kok yang ngucapin selamat Paskah? Gak apa-apa lah ya. Markus pasal 16 ayat 15 dan 20, sampai 20. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan mau untuk kita selalu bersaksi. Ya, ceritakanlah tentang bagaimana Tuhan dalam hidup saudara yang telah melakukan banyak perkara dalam hidup saudara. Ya, ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Kalau saya baca Injil itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah sebuah kabar baik. Ya, kadang-kadang dipakai kata gospel. Tapi dalam terjemahan lain disebutkan beritakanlah kabar baik. Saudara, setiap kita memiliki tugas yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa kita semua harus pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ya, waktu saya berpikir, maksudnya gimana ya beritakan Injil kepada segala makhluk? Apakah kita perlu memberitakan Injil kepada hewan-hewan? Ya, apakah kepada tumbuh-tumbuhan? Saya belajar begini saudara. Beritakan Injil kepada segala makhluk ini berbicara soal bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan hewan atau binatang. Bagaimana kita memperlakukan tumbuh-tumbuhan. Karena hewan dan tumbuh-tumbuhan juga adalah makhluk yang hidup. Ya. Tapi maksudnya di sini adalah Tuhan mau setiap kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya dikatakan setiap orang yang percaya, dia akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Tuhan mau setiap kita menceritakan kebaikan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan ayat 20 ini, waktu kita memberitakan kebaikan Tuhan, waktu kita memberitakan Injil ini, perhatikan baik di sana ada kalimat yang sangat bagus. Dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Ya. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak kita sukai, ketika kita dikecewakan, lalu ketika kita harus menjadi saksi memberitakan Injil dengan cara mengampuni, dengar baik di sana ada Tuhan yang juga turut bekerja dan meneguhkan firman Tuhan itu. Ya. Sayangnya tidak banyak gereja yang mengajarkan atau mengajak menghimbau jemaatnya atau orang umatnya untuk selalu memberitakan Injil. Ya. Padahal ini adalah sesuatu yang penting, saudara. Karena memberitakan Injil bukan hanya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi juga kepada orang-orang yang ada di dalam gedung gereja. Ya. Karena kita pun adalah anggota tubuh Kristus yang sama. Tapi belum tentu orang-orang yang ada di sekitar kita masih menghidupi firman Tuhan itu dalam kesehariannya. Saya ulangi, memberitakan Injil tidak selalu ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, tapi juga kepada orang-orang yang ada di dalam gedung gereja, atau orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, yang mungkin saja hari ini tidak lagi menghidupi firman Tuhan itu di dalam kesehariannya. Ya. Jangan menjadi yang
terdahulu kemudian terkemudian. Tapi biarlah kita tetap menjaga seluruh hidup kita dengan memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik juga bisa kita tunjukkan lewat keseharian hidup kita. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan. Apakah kita masih hidup dengan cara hidup kita yang lama yang sia-sia, seperti saat kita belum mengenal Tuhan? Apakah kita mengisi hari-hari hidup kita dengan bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita? Atau paling tidak, sudahkah kita mensyukuri hidup yang kita miliki hari ini? Saudara, saya berikan waktu kepada saudara untuk berpikir dan menghitung. Berapa banyak berkat Tuhan yang ada dalam hidup saudara? Coba saudara hitung. Mulai dari kelahiran saudara yang sempurna. Mulai dari keluarga saudara yang baik. Saudara masih punya kecukupan untuk makan. Saudara punya kecukupan untuk sekolah. Coba hitung semua berkat yang saudara terima dan miliki sampai hari ini. Saudara masih punya damai sejahtera. Saudara masih bisa makan dengan enak. Gak perlu pakai selang. Ya. Saudara bisa buang air kecil dan buang air besar dengan normal, nggak perlu pakai kateter. Ada banyak hal yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita, dan itu adalah berkat Tuhan. Tetapi karena kita melihat seluruh orang seperti itu, kita tidak menganggap itu adalah sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita menganggapnya itu adalah sebagai hal yang biasa, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Saudara masih bisa bebas makan cumi tanpa takut kolesterol. Ya. Saudara bisa makan makanan apapun tanpa takut kena sakit apapun. Apakah itu tidak kita syukuri, saudara? Saudara yang sudah punya anak, saudara lihat anak-anak saudara tumbuh besar jadi anak-anak yang baik. Bisa sekolah yang baik, punya pergaulan yang baik. Jadi anak yang nurut, jadi anak yang dengar-dengaran. Sudahkah kita syukuri itu berkat Tuhan? Walaupun kita hidupnya elit, ekonomi sulit, tapi masih bisa lewat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Apakah kita tidak mensyukuri hal itu? Kadang-kadang kita selalu melihat sesuatu yang besar, yang wah, yang spektakuler, baru kita mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu di dalam Yesus. Saya melihat dua tokoh figur yang dipanggil Tuhan di usia muda. Ya, saudara tahulah ya, si kembar, si Dabutar. Ya. Dalam kesaksian dalam podcast mereka, ya, ada banyak statement-statement yang dilontarkan oleh seorang anak muda. Tapi sebenarnya statement itu sangat powerful, saudara. Bahkan orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang mungkin sudah mendalami Alkitab begitu dalam, jarang bisa keluar statement-statement seperti itu. Ya. Karena kita selalu berusaha melihat sesuatu yang besar, yang wah, baru kita menganggap, oh ini karena perbuatan Tuhan. Tapi yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya kita alami, kita nikmati setiap hari, kita menganggapnya itu sesuatu hal yang biasa sehingga kita lupa untuk bersyukur. Waktu saudara menghitung berapa banyak berkat yang saudara terima dalam hidup saudara, bandingkan dengan masalah yang saudara alami. Apakah itu seimbang? Apakah sebanding? Kalau mau jujur saudara, tidak akan pernah sebanding. Karena berkat yang kita terima dari Tuhan itu begitu besar dan luar biasa. Ya. Nggak akan pernah sebanding. Saudara kurang apa coba? Saudara lahir ke dunia
Tuhan udah siapkan orang tua. Saudara mau sekolah, Tuhan sudah memberkati pekerjaan orang tua saudara. Saudara mau makan, saudara dikasih panca indera yang bisa mengecap makanan dengan enak. Saudara tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, saudara dipertemukan dengan pasangan hidup yang cinta Tuhan. Saudara bisa berangkat dari rumah ke sekolah, balik lagi ke rumah ke kantor, balik lagi ke rumah dengan selamat, gak pernah ada kejadian apa-apa di jalan. Kurang apa saudara? Malah kalau dalam bahasa saya sendiri ya saudara, dalam bahasa saya sendiri, semoga tidak disalah tafsirkan. Tuhan itu begitu bucinnya dengan kita. Semua yang kita mau, yang kita perlukan, Dia sediakan. Kurang apa Tuhan sama kita? Kurang apa Tuhan sama kita saudara? Tapi kalau ditanya balik, kurang apa kita sama Tuhan? Mayoritas kita akan jawab, banyak. Kenapa enggak kita kurangi yang banyak itu jadi sedikit demi sedikit? Karena kita lupa untuk bersyukur. Karena pertolongan Tuhan. Kita lupa bersyukur atas penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih sering menganggap semuanya karena kita. Kita yang kerja, kita yang cari duit. Terserah dong duit gua mau ngapain. Kita yang belajar, kita merasa pintar. Kita menganggap diri kita yang hebat. Kita lupa semuanya karena Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak supaya kita semua merenungkan kembali semua yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Dan mulailah untuk bersyukur. Mulailah untuk menceritakan kebaikan Tuhan lewat cara hidup kita. Lewat hari-hari yang kita jalani, bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Mulailah hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Buat apa kita sebagai orang Kristen dengan bangga kita ngomong, hidupku telah tebus, sudah jadi milik Kristus. Tapi cara hidup kita masih semaunya kita sendiri. Kalau ditanya Tuhan kurang apa, saya pikir Tuhan itu sudah memberikan segalanya. Sampai kita mati aja udah dijamin loh saudara. Ya. Sampai kita mati saja sudah dijamin. Hidup kita setelah kita mati pun sudah dijamin. Kurang apa Tuhan dalam hidup kita? Seringkali kitanya yang tidak bersyukur. Kita yang lupa akan semua pertolongan Tuhan. Ya. Maka hari kenaikan Tuhan Yesus ini harus kita maknai dengan cara hidup yang bersaksi. Ya. Bagikanlah perbuatan Tuhan yang saudara alami dalam hidup saudara. Ya. Kalau saudara orangnya berani, ya, kan sekarang sosial media banyak. Ya saudara bisa tulis di sosial media, atau saudara bisa ngomong di sosial media. Atau kalau saudara mau cerita, mau ngomong tapi nggak tahu caranya, saudara bisa cari saudara Alfa. Nanti dia akan rekamin saudara ngomong, kita bagikan testimoni saudara. Jadi berkat saudara. Ya. Kalau mau cari alasan banyak, kita semua ini paling jago bikin alasan. Tapi pertanyaannya, maukah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Maukah kita menjadi orang-orang yang bersaksi? Yang terakhir saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga adalah, Tuhan mau setiap kita untuk selalu berjaga-jaga dan siap sedia.
Kenaikan Tuhan Yesus tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus untuk bisa bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Ya. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, maka keberadaannya terbatas oleh waktu dan tempat. Tapi ketika dia naik ke surga dan Roh Kudus diberikan kepada manusia, maka dia akan menjadi Allah yang omnipresence. Dimanapun kita ada, di situ Allah ada. Di situ Roh Kudus itu ada. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes pasal 14 bahwa dia pergi, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di situ kita senang. Tapi jangan lupa ada kalimat selanjutnya, dia berkata, aku akan datang kembali dan menjemput kamu untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Pertanyaan saya kepada saudara, siapkah saudara dijemput oleh Tuhan? Waduh, jangan dulu Pak, cicilan masih banyak lagi. Dia akan menjemput kita dan membawa kita ke tempat di mana kita seharusnya berada. Tempat kita bukan di dunia ini, saudara. Tempat kita bukan di bumi ini. Ya. Jadi jangan terlena, jangan hanyut oleh apa yang dunia bisa berikan kepada saudara. Melainkan tetaplah berjaga-jaga dan siap sedia. Ya. Biar kita terus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Waktunya singkat, saudara. Waktunya tidak lama. Mari kita belajar dari perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya. Mereka menunggu mempelai lama tidak datang-datang. Lalu Alkitab mencatat bahwa mereka mulai mengantuk. Lalu kemudian mereka tertidur. Ya, mereka mendengar kabar bahwa mempelai akan datang. Tapi setelah ditunggu-tunggu sekian lama mempelai tidak datang-datang. Mereka menjadi mengantuk, lalu kemudian mereka tertidur. Jangan sampai kita hidup di dunia ini jadi terlena dengan apa yang dunia bisa berikan kepada kita. Ya. Dunia yang bisa berikan tidak gratis, saudara. Ada timbal balik yang saudara harus bayar. Ya. Ada timbal balik, ada harga yang harus saudara bayar. Tapi apa yang Yesus berikan, diberikannya cuma-cuma karena dia mengasihi kita. Ya, persiapkan diri kita, berjaga-jaga selalu dalam hadirat Tuhan. Berdoalah, bacalah firman Tuhan dengan serius. Biar kenaikan Tuhan Yesus ini kita maknai sebagai kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Ya, jangan sampai kita menyesal, walaupun semua orang sudah berkata penyesalan selalu datang terlambat. Ya, Yesus pernah mengumpamakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di waktu malam. Saudara, kita tidak bisa mencegah atau kita tidak bisa memastikan kapan maling itu akan datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga sebaik mungkin supaya rumah kita tidak kemalingan. Ya. Makanya kita pasang CCTV, kita kunci pintu, ya, kita pasang alarm. Supaya ketika sesuatu yang buruk terjadi, ketika maling datang, kita sudah mewaspadai semuanya. Maka kedatangan Tuhan juga harus kita persiapkan sebaik mungkin. Paling tidak, Yesus berkata, ketika aku datang kembali ke dunia ini, adakah aku mendapati iman di bumi? Adakah dia mendapati orang-orang yang tetap memelihara kepercayaannya kepada Tuhan? Adakah dia mendapati saudara masih menjadi orang yang setia mengikuti Tuhan? Biar kenaikan Tuhan Yesus kita maknai dengan serius sebagai kesempatan untuk kita berjaga-jaga, bersiap sedia sampai waktunya kita dijemput kembali oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.